Oke guys, kita belajar bareng yuk tentang gimana penjualan properti. Ya, gimana caranya jualan atau kamu mau jual produk apapun, tapi dalam waktu 1 detik. Nah, ini kan ada pertanyaan, gimana caranya menjual produk dalam waktu 1 detik. Nah, tapi sebelumnya tujuannya gue buat video ini adalah sebenarnya eh, untuk menciptakan eh, orang-orang yang bisa fight di masa krisis COVID kayak gini guys. Kita tahu misalnya sekarang ini masa-masa COVID ini memang membuat orang frustasi gitu kan, frustasi dalam hal apapun, kesehatan dan ekonomi. Nah, semua sektor diserang, entah itu retail dan investasi. Sampai bahkan Pak Jokowi itu buat program namanya DP 0%. Nah, ini bagus banget untuk kamu yang biasanya jualan properti, marketing properti atau broker properti untuk menggunakan fasilitas ini yang sudah ditandatangani Pak Jokowi kurang lebih akhir Februari kemarin ya. Sekarang bulan Maret ini khusus ada 2 program. Kalau misalnya kamu rumah pertama, kamu dapat subsidi bunga yang subsidi bunganya ya, yang awalnya mungkin 9 sampai 10% per tahun, kamu bisa dapat 5%. Nah, subsidi bunganya aja ya di bank manapun. Di bank yang dipilih sama ini ya, yang rasionya bagus ya banknya ya. Nah, yang kedua, kalau kamu udah punya rumah, yang kedua itu gimana? Nah, gue kasih tahu solusinya. Kalau misalnya kamu udah punya rumah, kamu bisa DP 0%. Jadi buat kamu yang lagi butuh modal usaha atau apapun, kamu bisa langsung aja masukin properti kamu untuk buat modal usaha. Cairnya bahkan bisa sampai 100% ya, karena DP-nya kan 0%. Nah, buat kamu yang pengen beli rumah saat ini waktunya untuk anak-anak muda generasi Z, ini waktunya untuk kamu beli rumah DP 0%. Jadi DP-nya 0%, terus juga kalau aku saranin, kan kamu masih muda banget kan, kamu panjangin aja sekalian. Kamu panjangin supaya cicilan bulanannya murah. Jadi kalau misalnya BTN tuh ada program yang 25 tahun ya. Tapi setiap bank tuh beda-beda, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Tapi kalau bisa sepanjang-panjangnya. Supaya apa? Cicilan bulannya murah gitu ya. Oke, langsung aja ke topik pembicaraan kita tentang gimana caranya menjual properti dalam waktu 1 detik. Nah, gue sambil lihat laptop juga ya, karena baterainya ada di sini semua. Nah, 1 detik langsung closing adalah realitas yang sudah gue praktekin gitu ya, puluhan bahkan ratusan kali menghasilkan penjualan properti alias terbukti berhasil closing properti, baik itu rumah, tanah, ruko ataupun apartemen ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin misalnya 1 detik langsung closing. Nah, coba tolong lu lihat ya, tonton video ini sampai habis. Contoh kalau misalnya gua pasang iklan di sosial media, misalnya sekarang sosial medianya itu bisa di OLX gitu ya, terus kamu bisa di sosial media itu bisa di Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Nah, paling penting itu adalah judul guys. Gimana caranya orang bisa stop screen dalam waktu sedetik dia lihat judul kamu apa. Nah, gue selalu membuat judul itu yang unik-unik gitu kan. Contoh misalnya, ini paling penting, beli ruko 2 lantai gratis 2 lantai. Nah, pasti kan orang bingung nih, gimana caranya, duh kok beli ruko 2 lantai gratis 2 lantai. Nah, sebenarnya memang itu rukonya 4 lantai ya. Jadi harganya memang harga 2 lantai, jadi gratis 4 lantai, gratis 2 lantai. Jadi harganya memang murah, jadi harga pasaran di situ 2 lantainya 1 M gitu ya. Tapi itu 4 lantai. Nah, dijual dengan sama. Nah, tapi kan konsepnya beda judulnya. Nah, yang paling penting itu judul supaya apa? 1 detik itu dia stop untuk melihat, oh ternyata dia klik. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya lu belajar tentang penjualan digital, sebenarnya COVID ini membuat bisnis itu beralih harus ke digital, guys. Sebenarnya marketnya itu yang terbiasa kamu offline. Offline itu traffic ya. Yang paling pentingnya traffic. Kalau misalnya kamu ke mallnya banyak, berarti kan kemungkinan yang beli juga banyak gitu ya. Sekarang kan di mall dikit karena trafficnya dikit, disebabkan karena aturan pemerintah yang PSBB dan lain-lain. Nah, tapi lo tahu nggak sih kalau misalnya traffic online itu tetap lancar,
justru traffic online ini deras guys. Jadi karena orang jarang keluar, jadi dia lihat online terus. Nah sebenarnya lu pergunakan fasilitas online itu guys, kalau menurut gue ya pribadi, itu yang mungkin lebih bermanfaat buat lu. Nah yang kedua adalah dibutuhkan hanya cukup 1 detik saja untuk membuat viewer. Kamu langsung mengklik judul iklan kamu gitu ya. Juga hanya 1 detik untuk membuat konsumen tertarik dengan penawaran kamu. Serta cukup 1 detik saja untuk membuat viewer terkesima dan segera take action menelepon kamu saat itu juga. Jadi judul itu paling penting. Ya, judul misalnya lu dalam penjualan itu jangan kayak gini, jangan apa ya? Rumah di Surabaya murah gitu, nggak bakalan dilihat. Gimana misalnya rumah 2 lantai harga 1 lantai, rumah murah depan dapat lapangan sepak bola, dapat lapangan. Nah gue pernah jualan rumah, waktu itu rumah kita parteran daerah Medokan Ayu, itu harga pasar itu memang 1 M gitu ya, 1,5 M. Itu kita jual 1 M nego. Gue bilang judulnya apa, beli rumah gratis lapangan basket. Nah ternyata di sampingnya itu lapangan basket guys. Jadi buat konten-konten lu tuh yang menarik gitu, jangan asal buat judul yang asal gitu ya. Nah bagaimana cara 1 detik closing? Nah lu harus tahu nih, apakah harus pemasangan iklan di televisi nasional dengan biaya miliaran rupiah atau pasang iklan di koran gitu ya. Kan ada beberapa step yang lu biasa lakukan, misalnya pasang di TV nasional, di koran dan sebagainya. Lu tahu nggak sekarang TV nasional juga nggak terlalu trafficnya nggak terlalu besar guys, dan memang membutuhkan biaya mahal banget. Terus apalagi lu di koran, cuman lembaran gini juga susah. Sekarang orang juga baca koran juga jarang. Nah yang paling banyak ini orang sekarang lagi main sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Ya lu pasang iklan di situ aja. Lu gak harus pasang iklan, dia itu tinggal ya mainin ini lu aja, apa namanya, mainin sosial media sesering mungkin ya kan, terus update terus setiap hari gitu kan. Nah sebenarnya gua ada 7. Nah hari ini gua kasih tahu ada 7 kunci sukses iklan properti lu tuh, untuk naruh di iklan ya, di properti lu tuh, di iklan sosial media, entah itu di TikTok. Nah sekarang lagi banyak di TikTok, apa di Instagram, atau di apa namanya, di Instagram atau di YouTube, terserah. Kalau misalnya viewer lu masih jelek, masih buruk, lu main TikTok aja. Main TikTok ini paling gampang ya, atau di OLX ya, terserah. Tapi OLX kan sekarang prabayar. Nah kalau misalnya lu nggak punya dana, mendingan lu cari yang gratisan. Cari gratisan tuh di TikTok guys, paling enak ya. 7 kunci sukses iklan properti di situs jual beli ya, itu bisa OLX tapi prabayar. Kalau mau di TikTok terserah. Nah yang pertama adalah iklan lu harus terus menerus berada di halaman pertama selama 24 jam 7 hari 360 hari. 7 dalam seminggu ya, jadi kan dalam 1 hari itu kan 24 jam, dalam seminggu tuh 7 hari, dalam setahun 365 hari gitu kan. Nah lu isi konten terus menerus setiap hari, kalau perlu puluhan, ratusan gitu ya. Setiap hari gua buat konten TikTok itu bisa 20 sampai 50 kali gitu kan. Kalau gua semangat sih terusin. Tapi kadang kalau gua malas ya udah stop dulu gitu ya. Nah, mengapa harus terus-menerus di dalam halaman satu, supaya lu paling atas terus gitu. Karena viewer hanya membuka halaman 1, 2, dan 3 gitu. Dia tidak mungkin langsung membuka halaman 10 atau 200. Dia pasti membuka di halaman pertama. Gimana caranya? Strategi yang pertama adalah gimana caranya lu harus bisa di tampilan paling atas. Ya. Pasti kan ketindih terus. Update lagi, tindih terus, update lagi, tindih terus, update terus gitu ya. Pasti ya gitu. Nah, yang kedua adalah bukan kedua, belum, masih yang pertama. Caranya bagaimana terus terus berada di halaman pertama gitu ya. Jadi lu harus membuat iklan yang baru di properti yang sama. Jadi tumpuk dan tumpuk lagi. Jadi cuman ganti apa namanya? Cuman ganti ini aja, judul ya. Cuma jadi judul aja. Nah,
Tujuannya adalah supaya begitu viewer melihat halaman pertama, mereka langsung menemukan properti kamu. Jangan sampai iklan kamu berada di halaman 4 atau 5. Itu salah gitu. Cukup pesaing aja yang berada di halaman 10, 50 sampai 1000. Nah, kok berat amat gitu ya? Pertanyaannya kok berat banget gitu ya? Belum tuh lo udah pasti bilang berat. Nah, jadi apa namanya? Ingat ya, iklan kita cukup di copy paste aja terus aja. Update terus. Nah, lu juga bisa merefresh iklan yang lama, jadi cuma di copy terus di kontennya disamain. Yang penting tuh update terus tiap hari guys. Itu yang pertama ya. Satu kata. Yang kedua adalah duplikasi gitu ya. Duplikasi itu ya yang konten lu yang pertama lu tinggal duplikasi aja nanti. Gitu aja setiap hari. Setiap waktu gitu. Ya tinggal ganti-ganti judul dan sebagainya ya, konsep apa segala macam. Tapi yang paling penting itu rutin rajin. Rutin dan rajin ya. Judulnya diganti ya, diedit lah 5% gitu kan, fotonya diganti dikit gitu ya. Kalau perlu, kalau lu bisa desain, lu belajar desainnya diganti-ganti dikit gitu ya. Tinggal sebanyak-banyaknya. Berapa? 20, 50, 100 per hari, harus kayak gitu. Rajin ya. Yang ketiga adalah pilih 3 situs jual beli online yang paling populer dan fokus di situ. Jadi situsnya apa aja nih yang paling populer? Udah fokus sama yang paling populer aja guys. Yang paling populer tuh apa situsnya? Ya udah lu pakai terus di situ. Ya. Kalau sekarang kan lagi TikTok nih, yang paling gratis nih paling enak TikTok. Iya, kalau mau main Instagram boleh gitu ya. Tapi paling enak nih main TikTok sekarang. Udah fokus di situ aja. Ya mungkin beberapa tahun ke depan juga nggak sama. Kalau dulu kan Instagram bagus. Ya sekarang Instagram kan pakai apa ya, gue kemarin udah coba pakai ADS-nya juga kurang gitu, Facebook juga kurang gitu kalau properti kan. Mendingan lu OLX tapi lu prabayar, tapi OLX bayar gitu ya, 500.000 per bulan. Lu bisa pakai fasilitas itu juga bisa ya. Terus apa lagi nih? Ya keempat adalah sehari minimal, tadi udah gue bilang ya, sehari minimal 50 iklan gitu. Kalau bisa 100, karena kita bertarung di dunia maya guys. Di dunia maya itu bertarung sama orang yang upload berbarengan. Jadi misalnya contoh ada 1 miliar orang, mereka upload berbarengan gitu kan, di hari yang sama. Ya lu berarti harus lebih banyak dari mereka. Itu aja sih kunci sosial media gitu kan. Gua punya akun TikTok ada 4, ya kan. Di banned nggak apa-apa, ke banned kan banyak orang tuh hater nge-banned, nggak apa-apa, buat lagi nggak apa-apa gitu ya. Gue punya akun TikTok ada 4 guys, nggak masalah. Ini di banned pakai ini banned. Yang penting nih TikTok ini dia kan mau promosiin lu kan secara gratis, nggak apa-apa lu pakai fasilitas itu. Karena kalau misalnya lu main di TikTok apa namanya, kemungkinan mereka kan banyak nih yang sekali upload banyak, lu harus lebih banyak dari mereka. Jadi kuncinya itu doang. Entah itu handphone lu jelek apa segala macam. Gue sudah membuktikan, gue ini pakai video ini pakai handphone Redmi gitu ya. Redmi harganya cuma 1,5 jutaan. Kenapa bisa gue beli handphone yang murah gitu ya? Karena gue mau membuktikan sama orang-orang, jangan berpikir apa namanya handphone lu harus bagus dulu apa dulu baru bisa lu share gitu ya. Gue harus membuktikan gimana caranya supaya orang walaupun handphonenya jadul kentang, dia masih bisa ini update ya. Yang kelima adalah kalau ada yang gratis ngapain bayar gitu ya. Lu pakai akun-akun yang gratis dulu aja guys, yang gratis. Paling enak tuh yang gratis dulu gitu kan. Kalau udah gratis udah bisa baru prabayar. Prabayar juga harus dihitung, ini worth it nggak kalau misalnya lu bayar gitu ya, atau endorse dan sebagainya. Kalau misalnya lu masih belum punya modal, mendingan cari yang gratisan. Belajar yang gratisan semuanya. Tapi yang gratisan itu biasanya ada yang namanya batasnya gitu ya. Tetap yang bayar tetap lebih prioritas. Nah, jadi bedanya itu. Tapi fokuslah sama yang gratis dulu. Gitu. Jadi selalu, kalau gue sih selalu tes dan ukur apakah dengan membayar hasilnya sepadan dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah iklan berbayar harus memiliki efek 10 kali lipat daripada yang gratisan. Yang ketiga adalah pastikan kamu memiliki dana lebih untuk bayar iklan sehingga Anda tidak tekor di ongkos. Ya.
Ya kalau gue sih menganjurkan untuk lu pakai iklan yang gratis dulu ya kalau misalnya masih pemula. Yang keenam adalah terserah ya, lu mau jualan baju, lu mau lu marketing asuransi, marketing saham, marketing properti, apapun. Coba fokus sampai gratisan, fokus ke TikTok dulu aja. Ya, pasarnya TikTok atau di Instagram, YouTube. Apalagi banyak kok. Nah, yang keenam adalah pakai jurus, nih jurus ya. Pakai jurus spesialis gua gitu ya. Jurus spesialisnya tuh kayak gimana? Oke, kita bahas ya. Jurus spesialisnya. Nah, untuk kalau gua pakai jurusnya kayak gini. Kecepatan, ketepatan, keuletan, keberanian, dan keindahan. Nah, kenapa tidak menggunakan kecepatan? Lu harus cepet. Ketepatan, lu harus menggunakan konten yang tepat untuk market. Pantulannya tepat. Jadi kalau lu buat konten salah, pantulannya juga salah. Ya. Gue pernah buat akun TikTok yang isinya tuh semuanya cewek gitu ya, karena gue memposisikan diri gue lifestyle. Ya gue hanya mengundang orang-orang yang cewek butuh duit apa segala macam gitu ya. Tapi ketika gue edukasi tentang properti, itu yang datang ya pengusaha, pebisnis kayak gitu guys. Nah, kecepatan serangan, ketepatan menuju target, keuletan secara terus menerus, ulet nih secara terus menerus guys. Keberanian gitu ya, keberanian ya lu berani terus upload terus gitu ya. Selanjutnya adalah keindahan. Nah, keindahan ini lu bisa desain yang bagus gitu ya, konten-konten lu tuh yang bagus, tinggal diedit gimana caranya supaya bagus dan efisien gitu kan. Nah, yang paling penting ini nggak pernah nyerah, karena setiap lu buat upload belum tentu banyak orang yang mau respon. Nah, kalau gue saranin sih harus punya ketepatan, kecepatan, ketepatan, keuletan, keberanian, dan keindahan. Itu 5 poin itu yang harus lu punyain. Yang terakhir adalah aplikasikan rumus ini ya. Aplikasikan rumus ini yang paling penting nih. Ingat rumus ajaib gua ya. Jadi buat judul yang bagus. Habis itu buat judul yang bagus. Terus yang kedua adalah Jadi iklan lu tuh harus mempunyai 3 unsur ini guys. Judul, bodinya apa, dan foto. Body itu ya apa, luasnya segala macam, bonusnya apa aja yang disebut, deskripsinya ya. Yang lu harus punyain tadi. Jadi kalau judul ini gimana caranya video lu atau konten lu, foto lu itu dilihat sama ribuan viewer di seluruh dunia gitu kan, dalam waktu sekejap. Yang kedua adalah mendapat respon yang luar biasa ditandai dengan jumlah penelpon yang banyak seketika. Yang paling penting ini bukan viewer ya. Sekali lagi, yang penting ini bukan viewer, tapi gimana caranya memancing orang untuk telepon lu atau minimal chat. Biasanya gue taruh di profil itu ada yang namanya Telegram channel. Jadi gimana caranya supaya mengundang orang untuk ngeklik atau mentelepon lu, menghubungin lu, itu yang paling penting. Viewer mah nggak penting ya. Nah, yang paling penting itu adalah judul iklan properti kamu. Judul iklan tuh kamu harus menghajar ribuan kepala gitu ya. Gimana caranya judul itu mengundang orang untuk mengeklik ya. Mengapa harus gimana caranya orang mengeklik? Nah, ini gue kasih tahu. Nah, ya. Kalau menurut gue, judul itu adalah faktor supra ultra penting yang akan menentukan hasil jualan properti lu atau jualan apa yang lu jual di sosial media. Itu judul paling penting guys kalau menurut gua. Karena terjual atau tidak, properti yang lu jual sangat dipengaruhi oleh judul yang lu buat. Misalnya contoh, kenapa gua belikan judul Miliarder Boy, misalnya konten gua Miliarder Boy. Pasti kan banyak mengira Miliarder Boy identik dengan kekayaan. Enggak. Miliarder Boy itu mengundang orang untuk kepo. Ini Miliarder Boy kayak apa sih? Dan akhirnya gue tuh sebenarnya nggak terlalu sulit mendapatkan follower di Instagram, TikTok, dan YouTube gitu. Nah, gimana caranya supaya lu bisa membuat orang tuh ngeklik gitu guys? Profil lu dan lain-lain. Gue kemarin tembus hampir 6 juta viewer
di TikTok gua, padahal followernya cuman ya sekitar 10 ribuan lah ya. Kenapa gua bisa menghasilkan itu? Karena gua mengundang edukasi dan interaksi. Yang paling penting ini adalah interaksi, guys. Ya. Nah, judul haruslah powerful, sensasional gitu ya, unik, efektif, efisien, menguntungkan konsumen. Judul juga harus menguntungkan konsumen gitu ya, sehingga begitu orang membaca judul kamu, mereka langsung mengklik judul iklan kamu. Jadi judul kamu tuh harus bisa memaksa viewer untuk segera mengklik. Gimana caranya gue nggak tahu, nanti gue ajarin ya di konten selanjutnya. Jadi contoh nih, gue kasih contoh beberapa ya. Contoh judul yang pertama, jadi sekitar awal tahun 2014-an perusahaan gue tuh meng-launching ruko 2 lantai lah, dengan luas kira-kira 124, luas tanahnya 100, luas bangunan 124 meter, luas bangunan 114 gitu ya, luas tanahnya 114, harganya tuh 825 juta per unit. Nah, sekilas ruko yang normal-normal saja gitu kan. Apabila kamu memperhatikan dengan seksama gitu, lokasi rukonya juga sungguh ya apa ya, ya biasa aja gitu kayak ruko-ruko pada umumnya gitu ya. Harga pasarnya juga sama aja. Tapi apabila diperhatikan dengan seksama, ya ada beberapa lokasinya juga cukup strategis. Cuman ya memang kurang lebih hampir sama gitu ya. Nah, tapi di situ gua berani lantainya gua tambahin jadi 4 lantai. Ya. Jadi yang biasanya harga pasarnya tadi gua bilang harga pasarnya nih 1M gitu ya, 2 lantai. Tapi gua berani buat 4 lantai kayak gitu. Harga agak mahal sedikit, tapi 4 lantai. Namanya, tapi gua beli ininya apa namanya? Gua buat judulnya gini. Bukan dijual ruko 4 lantai, bukan gitu, guys. Ya, beli ruko 2 lantai gratis 2 lantai. Nah, kan pasti kan menarik. Beli ruko daripada ya gue bandingin, misalnya lu contoh bandingin beli ruko dijual ruko 4 lantai 800 jutaan gitu ya, dibandingkan dengan beli ruko 2 lantai gratis 2 lantai. Gini ya, judul lu tuh harus membuat orang merasa diuntungkan. Dijual 2 lantai gratis 2 lantai, kan berarti kan gift. Oh iya, ada gratisnya nih buat gue. Iya kan? Beli ruko gratis gratis lapangan bola. Nah, ternyata di depannya ada lapangan bola, viewersnya lapangan bola, jadi gratis. Beli ruko gratis tempat parkir. Nah, tempat parkirnya luas, di depan luas gitu ya. Itu yang harus lo jual. Jadi tag and give-nya harus dapat. Selain lo juga menawarkan produk, orang yang ditawarkan produk itu mendapatkan hasil dulu di depan. Give-nya apa? Gitu. Jadi begitu saya submit iklan yang gua lakuin tadi, beberapa menit kemudian saya menerima puluhan telepon yang penasaran dengan judul iklan saya. Salah satunya adalah beberapa ya, banyak dari Jakarta gitu ya, Surabaya, khususnya Surabaya itu banyak yang telepon. Jadi gua udah ngajarin sama tim-tim marketing gua juga udah lakukan hal yang serupa gitu, guys. Jadi yang paling penting itu. Yang kedua adalah apa ya? Jadi ada yang bilang, Pak Wisnu, iya selamat pagi. Saya Tony Pak, misalnya dari Surabaya gitu ya. Oh ya Pak Tony, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu gitu kan? Oh ya barusan saya lihat rumah di di Instagram contoh ya. Ada beli ruko 2 lantai gratis 2 lantai, maksudnya apa Pak? Kan dia tanya, maksudnya apa ya? Oh ya, berarti dia sudah masuk perangkap atau jebakan judul yang saya buat gitu ya. Berarti judul yang sudah membuat penasaran sehingga dia langsung melihat body iklan dan langsung take action menelepon saya. Jadi buatlah orang terperangkap di dalam konten kamu. Ya tapi jangan terperangkap ini tanda kutip bukan negatif ya, bukan menipu, enggak. Tapi daripada lu jual properti, misalnya dijual ruko 4 lantai harga 800 jutaan, murah gitu ya.
apa dia dapatnya apa, tapi ketika dia dijual 2 lantai gratis 2 lantai, oh berarti kan sama aja 4 lantai. Nah kayak gitu guys, karena di dunia online kuncinya adalah duplikasi ya. Jadi gue cuman pakai duplikasi itu doang, selainnya deskripsi apa luas tanah, nah itu baru dia lihat, oh ternyata luasnya segini, apanya segini, nah, baru dia cek. Terus ya yang paling penting adalah kuncinya di sosial media itu adalah duplikasi. Jadi supaya iklan kita terus menerus berada di halaman satu, setiap harinya kita dituntut untuk membuat iklan sebanyak-banyaknya. Nah, maka kita harus bisa membuat judul yang sebanyak-banyak, akhirnya menciptakan judul yang hakikatnya sama, pada intinya sama, namun dengan kata-kata yang berbeda. Jadi judulnya tuh kurang lebih hampir sama lah ya. Ya. Ini gue kasih tahu beberapa teknik-teknik gue ya, judul-judulnya apa aja ya. Mungkin teman-teman bisa duplikasiin gitu ya. Ya, bisa duplikasiin. Jadi ruko 2 lantai bonus 2 lantai. Oh, harga santai. Nah, ruko 2 lantai bonus 2 lantai, harga santai. Itu judul ya. Yang kedua adalah satu-satunya di Indonesia, beli ruko 2 lantai gratis 2 lantai. Nah, yang ketiga, ruko plus plus. Apa itu plus plus? Plus viewer kota dan laut. Bonus 2 lantai basement. Obral ruko 2 lantai, harga 2 lantai. Gitu kan. Ada lagi, ruko 4 lantai tapi harganya hanya 2 lantai. Mau? Ini gue kasih tahu ya rahasia-rahasianya. Promo jujur, beli ruko 4 lantai cukup bayar 2 lantai. Mau? Ruko laris manis di kota strategis, beli 2 lantai gratis 2 lantai basement. Yes, kaya raya, ruko 4 lantai harga 700 jutaan, potensi labanya miliaran. 4 floors komersial house but the price is the 2 floor. Pakai bahasa Inggris. Ya ada beberapa gue pakai bahasa Inggris lah ya. Ya kalau misalnya lu nggak ngerti bahasa Inggris tinggal di translate, karena kan di Google ada translate gitu ya. Gampang, nggak usah bingung. Buy 2 floors free 2 floors. Jadi ya pakai bahasa Inggris lah. Beli 2 ruko gratis 2 ruko 2 tingkat. Dan ratusan judul lainnya. Ada beberapa nanti gua kasih tahu di teks selanjutnya ya. Ya. Oke. Jadi ada namanya beberapa judul yang sebenarnya lu harus ketahui, guys. Nah, yang paling penting itu adalah apa ya? Kalau menurut gua tuh yang paling penting itu adalah judul, brand. Jadi buat teman-teman di luar sana, khususnya buat pemula, yang paling penting ini adalah brand, guys. Ya, brand. Nah, brand ini menentukan pendapatan kamu di masa depan. Jadi kalau lu mampu membuat brand, misalnya brand apa nih? Sosial media lu apa nih? Ya kan? Sosial media lu jualan apa? Jualan kaos, lu apa brand? Raja closing kaos, jualan kaos apa? Juragan kaos, gitu. Terus gimana? Apa Indetek juragan itu harus kaya? Gitu kan? Pertanyaannya misalnya ada yang bully lu, apa juragan, mana juragan kaos, jualan kaos aja baru eceran. Apakah dengan lu bilang juragan kaos lu takut gitu ya? Kalau gue nggak takut, yang penting mah gue closing terus, yang penting gue dapet duit, nggak perlu dengerin kata haters. Juragan baju apa, juragan beras apalagi ya, raja closing, raja branding apalagi, raja marketing gitu ya, raja saham apalagi kalau mau jualan saham, raja asuransi gitu ya, raja jualan asuransi gitu kan. Big boss apalagi, brand lo apa gitu yang berhubungan dengan penjualan lo. Selanjutnya judul yang lain-lain lah, apa judul programnya apa, ininya apa, kayak gitu. Itu yang harus sebenarnya lo perhatikan ya. Jadi buat teman-teman, semoga konten-konten ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kontennya agak berat sedikit. Kalau misalnya lo mau tanya jawab, langsung aja kunjungin apa namanya, ini gue ya, Telegram gue sama Telegram channel di Miliarder Boy. Lu bisa kontak langsung di Telegram ya. Selanjutnya lu bisa lihat konten-konten gue di Instagram, TikTok dan lain-lain. Semuanya Miliarder Boy. Oke? Dan itu kalau misalnya Miliarder Boy, pastikan itu akun asli dari gue ya. Thank you, semoga bermanfaat buat kamu.